Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wallahu a'lamu bi muradih wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مررتم رياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجلس العلم وفي رواية أخرى مجلس الذكر. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang saya tidak sebutkan namanya. Mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan manfaat ilmunya untuk kita sekalian. DKM Masjid As-Sakinah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, jamaah sekalian, sholat subuh berjamaah yang semoga di pagi hari ini kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Ahad pertama di bulan Muharram 1447 Hijriah. Kalau kalender nasionalnya ini Ahad yang kelima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin, qudrat dan iradatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat keberkahan umur. Semoga dengan nikmat-nikmat itu kita gunakan dalam kebaikan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan kita yang selalu senantiasa memahami, menghayati dan mengamalkan sunnah-sunnah ajarannya sampai akhir hayat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah diungkapkan oleh guru kita Bapak Ustadz Haji Syarifuddin bahwa kita sekarang sudah berada di awal tahun baru Hijriah 1447. Karena bagaimanapun juga kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dalam setahun 12 bulan. Itu termaktub keterangan tadi 12 bulan tersebut berada dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah. Di dalam ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum
wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya di sisi Allah itu terdapat 12 bulan. 12 bulan ini 12 bulan ini diawali dengan bulan Muharram dan ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Cuma sayang banyak umat Islam yang gak hafal. Betul nggak kira-kira? Ya. Ini salah satu kemunduran, ya, kekurangan umat Islam tidak mengetahui, jangankan makna itu bulan, menyebutkan urutan bulan aja tidak hafal. Tapi kalau bulan-bulan Masehi hafal. Ya. Januari, Februari sampai Desember. Kenapa hafal? Karena di situ kita gajian. Betul nggak? Karena bulan Januari sampai Desember, karena keluarnya gaji. Gajian, income yang kita dapat. Tapi kalau bulan-bulan Islam banyak yang tidak hafal. Ya. Alangkah baiknya kita buka lagi memori kita agar kita bisa menyebut bulan itu dalam 12 bulan dalam setahun. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Apa ya Pak? Apa ya? Apa karena ngikutin saya kan gitu ya. Jadi itulah 12 bulan yang Allah jadikan dalam setahun. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Yang dikategorikan ashurul hurum. Bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang sangat penuh dengan ya kemuliaan. Apa saja itu? Nabi mengatakan 3 bulan berurutan dan 1 agak jauh. Yaitu yang berurutan bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama. Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu berurutan. Jadi gampang ngapalinya. 11, 12, 1. Dan yang 1 lagi di bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab. Itulah bulan-bulan yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bicara kok bulan Ramadan tidak termasuk. Bulan Ramadan bulan yang istimewa. Dia adalah bulan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpin para bulan. Ya. Maka dari 12 bulan tadi terbagi menjadi 4 bulan yang mulia tadi, maka diawali Hijriah ini di awal bulan Muharram. Kenapa? Itu. Karena tidak dimulai dengan bulan Ramadan, pemimpin para bulan, atau bulan haji, pelaksanaan ibadah haji yang begitu berat. Kenapa diawali dengan bulan Muharram? Karena di bulan ini kata-kata harrama, Muharram itu kata-kata harrama yuharrimu tahriman wa muharrimun wa zaka muharramun. Artinya banyak larangan, banyak pantangan. Allah banyak melarang di bulan ini. Ya. Terutama di kalangan kaum jahiliyah maupun di kalangan kaum muslim, bulan ini sangat dilarang untuk terjadinya peperangan, terjadinya pertikaian, terjadinya perselisihan, dilarang untuk berbuat kezaliman.
dilarang sangat keras untuk berbuat dosa. Wah, makanya disebut dalam Al-Quran tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau berbuat zalim di bulan ini untuk dirimu dan untuk orang lain. Jadi banyak larangan, baik peperangan, ya, banyak larangan untuk pertikaian, saling benci, berbuat dosa, apapun. Maka berkaitan dengan tasawuf ini, ya, maka sudah otomatis bulan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersungguh-sungguh untuk meninggalkan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, orang yang ingin dekat dengan Allah, maka selalu dia tanamkan dirinya bertambah takwa setiap hari. Karena nilai takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti orang yang berada di bulan Muharram seperti sekarang ini berkaitan dengan ya tentang ilmu tasawuf, maka sudah otomatis dia berupaya sekuat tenaga, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Kenapa? Karena itulah arti iman dan takwa yang sebenarnya. Makanya kita berupaya untuk menjauhi daripada dosa. Menjauh daripada larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk larangan untuk berbuat zalim kepada sesama. Ya. Karena hakikat tasawuf itu adalah mendidik hati. Hati selalu takut kepada Allah, karena takwa itu artinya takut dengan siksa Allah, takut dengan murka Allah, takut dengan neraka Allah. Dan hati ini bersih karena ingin selalu baik kepada orang lain. Ya, ini tuh. Percuma orang yang bertakwa kepada Allah, beribadah luar biasa, tapi mulutnya masih jahat kepada orang lain. Percuma itu. Ya. Kenapa? Karena orang yang begitu hebatnya ibadahnya, tapi kalau hatinya masih kotor dan masih menyakitkan dan menzolimi orang lain, nanti dia akan menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang sangat rugi, muflis di akhirat. Semua amal-amal kebaikannya dioper kepada orang-orang yang pernah dizoliminya. Itulah ya. Jadi Muharram ini sangat erat sekali dengan ya tasawuf. Kenapa? Karena untuk selalu menjaga hati kita agar bersih. Bersih, tidak menzolimi kepada sama, dan hati bersih untuk menjauhi daripada dosa, dan bersih untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan ini juga diawali Muharram itu dengan apa? Dengan amal-amal yang baik. Nah, itu. Sampai kata Nabi, mohon maaf, puasa yang afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Ya. Jadi ibadah puasa yang paling ranking pertama yaitu bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan adalah ibadah puasa Muharram. Nah, berarti di awal tahun ini ya banyak yang melakukan ibadah puasa dari tanggal 1. Ya. Nabi tidak menentukan, tapi Nabi mengatakan sebaik-baik ibadah puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa yang berada di bulan Muharram. Terserah. Apalagi puncaknya nanti puasa Asyura. Kalau kemarin tanggal 1-nya malam Jumat, berarti Ahad ketemunya sekarang ini tanggal 10, Pak. Berarti minggu depan atau Ahad depan tanggal berapa itu kira-kira? Ngitung apa? Ngitung, ayo ngitung.
Ini sekarang kan tanggal berapa? 29. Minggu Ahad ke depan, ketemunya Ahad besok tanggal berapa itu? Hah? 6 ya? Ya gitu, bantuin saya Pak. Gitu. Jadi ketemunya minggu ini adalah tanggal 10. Itu. Jadi apa intinya? Bahwa yang tadi diajarkan jangan sampai berbuat pertikaian, peperangan, kezoliman, ya, ya makanya itu yang dikatakan bahwa kita harus menjaga daripada hal-hal yang sifatnya dosa, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Yang kedua, memperbanyak amal-amal yang bisa meningkatkan muraqabah, mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ibadah puasa di bulan Muharram. Karena ibadah puasa itu ibadah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah puasa itu baik yang wajib maupun yang sunnah itu banyak utamaannya. Pertama, ya orang yang berpuasa itu dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, baunya mulutnya itu lebih bau, lebih wangi pada bau misik. Dan ketiga, orang yang ibadah puasa itu doaun mustajab, doanya diijabah. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Dosanya diampuni, doanya sangat dikabul, bau mulutnya itu lebih wangi daripada minyak misik. Jadi kita ibadah puasa. Walaupun yang jelas itu tanggal 10 Asyura. Karena Nabi SAW waktu berada di kota Madinah, awal dari kota Madinah itu melihat orang Yahudi melaksanakan ibadah puasa. Kata Nabi, wahai Yahudi, apa yang kamu lakukan? Kami ini ibadah puasa. Karena kami ini bersyukur kepada Tuhan, karena sebab Nabi kami Musa selamat daripada kejaran Firaun. Dengan seperti itu kami berpuasa, tanda syukur kami kepada Tuhan. Kata Nabi Muhammad, aku lebih berhak daripada kamu. Kalau kamu bersyukur Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Firaun, aku ini seorang Nabi, seorang Rasul, lebih berhak beribadah kepada Allah. Akhirnya Nabi berpuasa. Ya. Nah, jamaah sekalian, lalu yang kedua di samping berpuasa, tapi kata Nabi sebelum melanjutkan, kita biasa puasa Asyura, ya. Lalu fadilahnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang siapa yang beribadah puasa Asyura, insya Allah dosanya setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu disebut dosa yang kecil-kecil, yang asghar. Dosa yang besar tetap dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, la in baqitu ila qabilin la sumat tasi'ah. Kalau nanti pada saat tahun depan saya diberikan panjang umur, maka saya ingin puasa di tanggal 9 Tasu'ah. Kan gitu. Makanya untuk membedakan kita ibadah puasa dengan orang Yahudi, maka kita ibadah puasanya qablahu au ba'dahu, tambah lagi sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya, agar kita berbeda dengan kaum Yahudi. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Nabi Musa diselamatkan di laut, dan kita bersyukur kepada Allah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tanggal 10 Asyura itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Banyak penyelamatan Allah kepada para nabi. Ya, Nabi Nuh selamat daripada banjir bandang tanggal 10 Asyura. Nabi Adam diterima taubatnya tanggal 10 Asyura. Nabi Ibrahim selamat daripada api Namrud di Asyura. Ya, banyak. Semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para Nabi Rasul selamat daripada mara bahaya itu terjadinya di bulan Muharram,
itu Asyura. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tadi kita muraqabah, ya mujahadah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Dan yang ketiga, kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain yang memerlukan. Artinya apa? Para ulama mengatakan kalau ibadah di Ashurul Hurum 4 bulan tadi itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu nilai pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Malah termasuk kalau kita berbuat dosa di bulan ini dan 3 bulan yang lain tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, dosanya lipat gandakannya. Ya. Jadi kalau di bulan 4 ini kalau kita berbuat kebaikan malah melebihi daripada kebaikan di bulan yang lain. Nilai pahalanya, nilai rahmatnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau berbuat dosa di 4 bulan ini, bulan Hurum, termasuk bulan Muharram ini dosanya lipat gandakan luar biasa. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita berbuat maksiat dan dosa. Nah, poin yang ketiga adalah memperbanyak kita berbuat kebaikan. Di samping tadi kita ya bertakwa kepada Allah, tidak pernah kita menjauh untuk menyakitkan perasaan orang lain. Lalu kita mengisi dengan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, terutama ibadah puasa. Dan juga kita berbagi. Ya, berbagi kepada apa? Kepada orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Ya. Jangan sampai kita hanya dekat kepada Allah, mulut kita tidak punya menyakitkan hati orang lain, tapi kita pelit. Nah, itu juga tidak bagus. Kan ada satu kisah, Pak. Seorang yang bernama Umar bin Hisham. Pernah nggak dengar ceritanya? Dia seorang ahli ibadah. Dari mulai dia balik sampai saat itu, taruhlah 60 tahun dia punya umur, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Setiap malam dia sholat tahajud. Begitu hebatnya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulutnya itu tidak pernah menyakitkan hati orang lain. Suatu hari pada saat dia ingin ambil wudu, ada sosok makhluk yang ada di pinggir sumur. Di bibir sumur lagi duduk. Maka kata Umar bin Hisham, "Man anta, siapa engkau?" "Aku ini malaikat." "Untuk apa kau datang kepadaku dan berada di hadapanku?" Kata malaikat, "Aku lagi mencari hamba-hamba Allah yang sangat disayang oleh Allah. Saya lagi mencari hamba-hamba Allah yang sangat disayang oleh Allah." Lalu Umar bin Hisham melihat bahwa itu malaikat yang menjelma seperti manusia membawa buku. Kata Umar bin Hisham, "Apa yang kau bawa?" "Buku, catatan. Di dalam catatan ini tertulis hamba-hamba Allah yang sangat disayang oleh Allah." Mendengar kata-kata ini malaikat, Umar bin Hisham memberanikan diri bertanya. Karena dia sudah beribadah puluhan tahun, begitu dekat sama Allah, termasuk tahajud tidak pernah ditinggalkan setiap malam. Gak pernah absen. Lain dengan jamaah as-sakinah, ya sering bangun malam, ya kencing doang kan gitu ya. Tapi nggak boleh suzon, ya tetap ada yang sholat juga. Jamaah sekalian, Umar bin Hisham memberikan diri, "Wahai malaikat, kira-kira ada nama saya nggak di situ? Kira-kira ada nama saya nggak di situ?" Karena dia yakin bahwa dia begitu hebat dalam ibadah dan sekaligus setiap malam tidak pernah meninggalkan tahajud. "Wahai malaikat, kira-kira nama saya nggak di situ nggak?"
Karena nama-nama itu catatan nama-nama hamba-hamba Allah yang sangat disayang. Pas dibuka oleh malaikat tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Begitu tidak ada namanya, kagetlah Umar bin Hisham. Ya, kenapa wahai malaikat namaku tidak ada? Sedangkan aku adalah orang yang sangat begitu ya bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Lalu Allah menyampaikan informasi kepada malaikat tadi, wahai Umar bin Hisham, kamu memang ibadah kepada Allah luar biasa. Tapi di waktu engkau beribadah, engkau tidak peduli kepada fakir miskin yang ada di sekitar lingkunganmu. Itu. Ya. Jadi ibadahnya kepada Allah luar biasa, muraqabahnya, mujahadahnya luar biasa, tapi tidak berbagi rezeki, tidak berbagi hartanya untuk orang yang memerlukan. Maka itu tidak termasuk daripada hamba Allah yang disayang. Ya, makanya di bulan Muharram ini ya kita sudah tadi poin yang pertama kita adalah orang yang ingin selalu takwa kepada Allah, ya. Lalu yang kedua kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, dan menjauhi larang-larang Allah dan juga menjauhi daripada yang akan membuat manusia ataupun mencelakakan dan pertikaian kepada manusia. Ditambah lagi poin yang ketiga, kita berbagi kepada orang-orang yang kaum duafa. Inilah puncaknya daripada tasawuf. Ya. Makanya Nabiullah Musa pernah berkata, wahai Allah, ibadah mana yang paling kau sukai dari hambamu? Kata Allah, wahai Musa, katakan apa yang kamu sudah lakukan. Wahai Allah, apakah sholat itu ibadah yang paling kau sukai? Tidak. Ibadah yang kamu lakukan sholat itu karena engkau ingin dekat kepada aku. Kalau tidak sholat, apakah puasaku ibadah yang paling kau sukai? Tidak, kata Allah. Karena ibadah puasamu karena ingin menggapai ridho dan keridhaan aku. Kalau bukan puasa, apakah aku berzikirku? Aku berzikir setiap pagi, siang, petang, sore kepadamu. Apakah itu ibadah yang paling kau suka? Tidak, kata Allah. Karena kau berzikir semata-mata ingin dekat dan ingat kepada aku. Kalau semua ibadah yang aku kerjakan tidak engkau paling sukai, ibadah yang mana yang paling kau sukai? Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zikir antara aku dengan engkau, wahai Musa. Tapi kalau engkau berbagi rezekimu kepada hamba-hambaku yang duafa, itulah ibadah yang paling aku sukai. Kenapa? Karena hamba-hambaku dalam keadaan kesulitan, hamba-hambaku ada yang dalam keadaan kesusahan, dia gembira atas bantuan kamu, maka kegembiraan itu tembus ke arsy sampai kepada aku. Maka disebut dalam sebuah ungkapan, Abdulul A'mal idkhalus surur. Paling utama amal adalah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bapak haji cuma bapak doang urus sama Allah. Bapak umroh hanya bapak kepada Allah. Bapak sholat 5 waktu tadi, sholat subuh hanya bapak kepada Allah. Bapak puasa hanya kepada Allah. Tapi bapak ibu berbagi kepada kaum duafa, berinfak, bersedekah kepada mereka. Maka pada saat itu Allah tersenyum. Kenapa? Ada hamba-hambanya yang sulit. Dia bahagia karena bantuan kita. Kan ada cerita juga Pak. Bagaimana Syekh Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, seorang ahli sufi. Ya. Pada saat dia mengerjakan ibadah haji di tanah suci. Selesai melaksanakan tawaf wada. Selesai semua rangkaian ibadah haji, baik yang wajib maupun yang rukun. Tatkala dia tertidur di salah satu tiang Masjidil Haram, ya, pada saat tertidur itu dia bermimpi ada 2 malaikat turun dalam mimpinya. Kata malaikat yang satu,
wahai malaikat kawanku, berapa banyak orang yang ibadah haji tahun ini? Ya, sekitar 500.000 yang ibadah haji dari seluruh dunia. Ya. Apakah semua jadi kabul? Apakah semua jadi mabrur? Tidak. Sedikit yang diterima hajinya oleh Allah. Lebihnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Kan gitu. Ini mimpinya ahli tasawuf. Syekh Abdullah bin Mubarak. Pada saat begitu jelas itu dalam mimpinya Syekh Abdullah Mubarak, bagaimana jumlah jamaah haji lebih banyak hajinya tidak diterima dibandingkan yang diterima. Dia melihat begitu percakapan dua malaikat tadi dengan jelas dalam mimpinya. Tiba-tiba malaikat yang kedua mengatakan, hari ini, saat ini, yang awalnya kebanyakan jamaah haji tidak diterima hajinya, tapi Allah berbalikkan semuanya jadi haji yang mabrur. Haji diterima semuanya. Gara-gara ada kebaikan yang dilakukan oleh Muwafaq, seorang tukang sol sepatu. Masya Allah. Mendengar kata-kata Muwafaq ini, terbangunlah Syekh Abdullah Mubarak. Maka dia pergi ke satu negeri, dia mencari yang namanya Muwafaq. Ketemulah di pasar tukang sol sepatu. Siapa di antara kalian namanya Muwafaq? Saya ya Syekh. Ada apa? Izinkan saya untuk menginap di rumahmu. Jangan Syekh, rumah saya reot. Rumah saya milik ukuran ya RSSSSSSS. Oh, RSSS. Rumah sangat sempit, sana sini selonjoran sampai. Paham gitu? Saking sempitnya. Udah gitu dalam keadaan ya gubuk. Tolong izinkan aku menginap semalaman. Didesak terus, akhirnya diizinkan oleh si Muwafaq. Kenapa Syekh Mubarak ini pengen tahu ahli sufi yang luar biasa? Karena disebut namanya oleh malaikat dalam mimpinya di Masjidil Haram. Gara-gara dia, semua jamaah haji yang awalnya 90% ditolak, diterima oleh Allah. Pada saat diizinkan malamnya, sholat maghrib berjamaah, Syekh Mubarak membaca kitab, membaca Quran, si Muwafaq betulin ya sepatu daripada konsumennya yang dibawa ke rumahnya. Terus isya berjamaah, selesai berjamaah, ya balik ke rumahnya Syekh Mubarak, buka kitab, buka Quran dibacanya dengan zikir. Dia masih betulin soal sepatu ya sebagai kerjaannya. Tidurlah si Muwafaq. Lalu tidurlah Syekh Mubarak. Malamnya Syekh Mubarak terbangun sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya. Ini si Muwafaq masih tidur aja. Sampai subuh nggak sholat tahajud. Habis sholat tahajud bangun sholat subuh berjamaah. Lalu si Muwafaq tetap selesai sholat subuh dia ngerjakan lagi soal sepatu. Karena banyak ya yang harus selesaikan. Si Mubarak kaget. Ini kok ibadah begini aja, biasa aja. Cuma sholat, selesai sholat sepatu. Sholat, sepatu. Kok namanya disebut oleh malaikat? Sampai waktu duha. Akhirnya apa? Pada selesai waktu duha, kata Syekh Mubarak, wahai Muwafaq, apa yang kamu lakukan ya selama hidup kamu sampai namamu disebut oleh malaikat gara-garamu tahun ini ya semua jamaah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya kebanyakan ditolak. Kata Muwafaq, aku tidak mengerjakan apa-apa, wahai Syekh. Tolong jelaskan kepadaku, ada amalan apa yang kamu lakukan? Didesak terus, diinterogasi. Ya. Akhirnya dia bercerita, tahun ini wahai Syekh, aku ingin berangkat haji. Aku kumpulkan uang dari hasil soal sepatu. Ya. Tapi pada saat
besok mau berangkat dengan rombongan, aku malamnya berpamitan dengan tetangga, dengan kawan-kawan, agar aku minta maaf kepada mereka kalau ada aku salah ucap atau salah tingkah laku saya kepada mereka. Setelah aku telusuri, aku datangi ya sahabat-sahabatku untuk aku pamitan dan minta maaf. Tiba-tiba aku pulang, ada seorang ibu yang tua lagi gituin bangkai. Gituin apa? Di tempat sampah. Aku lihat dari kejauhan apa yang dicari oleh ibu tua ini. Tahu-taunya ada kayak daging yang sudah busuk, yang begitu banyak palernya. Dibawa itu daging yang busuk tadi. Aku ikuti. Lalu dibersihkan oleh ibu tadi. Lalu dibersihkan, ya, lalu dia masak. Aku terus ikuti, aku lihat. Lalu dia berikan makan itu kepada kepada anak-anaknya dalam rumahnya. Tatkala pengen diberikan makan itulah aku stop. Wahai ibu, jangan kau berikan daging yang sudah jadi bangkai tadi. Ya, ya karena posisinya binatang yang sudah mati. Sudah dikoyak-koyak oleh binatang yang lain. Haram itu. Kau beri makan. Kata si muapak menegur ibu itu. Kata ibu itu, wahai bapak, bagi bapak itu haram, bagi kami halal. Kenapa? Ya dalam keadaan darurat, yang haram jadi diperbolehkan. Kan gitu. Ya. Lalu jangan kau berikan makan. Pulang itu muapak. Duit yang dikumpulkan bertahun-tahun, berpuluh tahun dia ingin berangkat haji, diberikan semuanya kepada ibu tadi. Akhirnya tidak berangkat. Ya, tidak berangkat. Diberikan semua. Tolong kau gunakan ini untuk ibu dan untuk anak-anak yatim ibu. Jangan sampai dia kelaparan. Seperti malam ini. Tinggalkan. Itulah kata Syekh Abdullah Mubarak. Amalmu lebih hebat daripada jamaah haji yang melaksanakan haji tahun ini. Ya. Itulah yang menunjukkan bahwa bagaimana bulan Muharram ini kita awali dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangan kepada Allah, jangan menyakitkan perasaan orang lain, amal-amal yang diperintahkan oleh Nabi kita kerjakan, terutama puasa. Dan kalau kita punya rezeki, berbagi, bagilah kepada fakir miskin. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bulan Muharram ini adalah bidayatul hasanah, permulaan yang baik. Maka kalau sudah mulai baik, mengerjakan amal-amal yang baik di bulan ini, insya Allah bulan yang berikutnya akan menjadi kebiasaan berbuat baik. Begitu, Pak. Tapi kalau bulan Muharram ini tidak ada yang kita lakukan, apalagi ibadah kita semakin jauh, akhlak kita semakin tidak baik, kita pelit kepada orang lain, tidak peduli kepada orang lain, bisa jadi untuk bulan-bulan berikutnya kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya daripada hubungan ta'alluq antara bulan Muharram dengan ya tasawuf yang kita ya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan hati kita semakin jernih, hati kita semakin baik ya dalam beribadah kepada Allah, dan kita berusaha jangan sampai kita jatuh dalam dosa kepada sama, ya menzolimi, menyakiti, dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita punya rezeki, insya Allah kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Inilah hakikatnya hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, berinteraksi kepada Allah, ya baik horizontal maupun vertikal. Ini pada Allah kita baik, ya dengan ibadah, kepada manusia kita baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu cerita ya sangat terkenal di kalangan kaum santri, ya si Muwaffaq dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Dengan begitu kata Syekh Abdullah Mubarak, engkau lebih mulia ibadahmu. Walaupun kamu tidak berangkat haji,
tapi ongkos yang kau kumpulkan berapa puluh tahun kau berikan kepada orang yang sangat memerlukan, apalagi sampai diberikan kepada anak-anak yatim yang duafa. Ya, mudah-mudahan itu yang perlu sampaikan. Semoga semakin hari kita dalam mengisi tahun baru Islam ini semakin baik kepada manusia, semakin tertata hati kita, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya yakin yang terakhir jamaah sakinah demi Allah saya yakin ya pasti semuanya duitnya nggak pernah putus-putus, saya yakin ya, saya yakin ya, ya. Duitnya nggak putus, yakin nggak kira-kira? Alhamdulillah. Kalau putus berarti nah, gitu. Cukup, silakan bagi yang bertanya. Salam. Ya, ya, saya dengar. Ya. Ya. Kalau tanggalan Islam tidak, tapi bulan-bulan yang tadi disebutkan itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah mereka pakai. Termasuk di kota Mekah, ya kaum Quraisy atau yang di Yasrib ya atau Madinah kan banyak suku Khajraj, suku Aus, suku Khandak apa sebagainya ya itu semua suku-suku kafilah-kafilah mereka tidak mau berperang, mereka tidak mau berselisih, mereka tidak mau ya tidak mau mengintervensi apalagi sampai peperangan terjadi di bulan-bulan ini. Jadi mereka juga menghormati Pak, ya menghormati bulan-bulan di dalam 12 bulan ini terutama 4 bulan tadi. Ya. Jadi bukan hanya Islam pada saat itu, ya kaum jahiliyah sudah mengenal daripada kalender ataupun ya bulan-bulan yang ada di dalam bulan ya 12 bulan ini. Cuma penanggalannya dimulai daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Jadi orang Yahudi itu lebih dahulu hidupnya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya sebelum Rasulullah wafat sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu penanggalan belum ada, masih pakai Masehi kan gitu. Nah cuma kisahnya itu mulai ada penanggal itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tatkala Sayyidina Umar berkata kepada Zaid bin Sabit sebagai sekjennya waktu itu banyak surat-surat masuk dari negeri-negeri ya tetangga-tetangga daripada ya Saudi Arabia. Ya banyak surat-surat masuk dari negeri-negeri yang lain. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Yazid, ya ini tanggal berapa? Ini kapan surat ini masuk? Ini kapan surat ini masuk? Wah nggak ada, kita nggak punya tanggalan. Ya, ya gitu. Maka disitulah dimulainya penanggalan daripada ya bulan ya Hijriyah. Nah kenapa yang dipilih hijrahnya Nabi? Nah, itu beda Pak. Jadi Yahudi itu tidak mengenal tanggalan daripada tanggal Islam. Cuma bulannya mereka paham ya kan gitu. Nah ini juga perlu menjadi pelajaran. Kalau tahun-tahun agama yang lain itu diawali dengan lahirnya pemimpin mereka. Ya, seperti Masih itu kan mulai penanggalannya mulai lahirnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Tapi Islam tidak dimulai dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ini menjadi kesepakatan. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad hanya Nabi Muhammad yang merasakan. Tatkala turunnya wahyu tidak dijadikan penanggalan di Gua Hiro karena Nabi saja yang merasakan sendiri. Tatkala Nabi diangkat menjadi Rasul tidak diawali dengan itu. Ya, kenapa? Karena Nabi saja yang merasakan diangkat menjadi Rasul. Tapi giliran hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu Nabi merasakan, umat dan sahabat pun merasakan suka duka dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, itu. Jadi diambilnya ya disebut tahun Hijriah itu karena
hijrah itu dari kata hijrah dari kota Mekah, kota Madinah, karena semua merasakan bagaimana tekanan kaum Quraisy ya untuk membunuh Nabi dan untuk membunuh pengikut Nabi, dan pengikut Nabi dikejar-kejar sampai luar biasa. Jadi Nabi dan sahabat merasakan ya dukanya luar biasa. Itulah yang diambil dalam momentum tahun Hijriah. Nah, jadi Hijriah itu pindahnya dari kota Mekah ke kota Madinah, tapi tidak ada hijrah lagi. Kecuali apa? Kecuali hijrahnya seorang Muslim daripada lisannya dan tingkah lakunya jangan sampai menyakitkan hati orang lain. Dari perbuatan yang negatif menuju perbuatan yang positif. Hijrah dari yang jelek menuju yang baik. Dari maksiat menjadi taat. Jadi dengki menjadi syukur. Riya menjadi ikhlas. Malas menjadi rajin. Pelit menjadi dermawan. Itu hijrah. Ya, seperti itu. Apalagi? Kepada siapa kita berbagi rezeki, berinfak, bersedekah yang paling utama. Yang paling utama wa atizal qurba haqqahu wal miskin. Yang paling utama adalah kerabat kita yang lebih dekat dulu. Ya. Jadi infak sedekah yang kita keluarkan, sedekah, infak, bantuan istilahnya kepada yang dekat dulu, keluarga kita. Jangan jauh dulu. Jangan jauh dulu. Kita berbagi kemana nih? Ke yayasan sana. Tapi kita punya ponakan, punya keluarga kita dalam keadaan susah. Yang dekat dulu. Seperti Nabi waktu lagi menyampaikan dakwah itu bukan ke orang lain dulu, kepada keluarga, wa'adzir asyiratakal aqrabin. Adalah peringatan kepada yang paling dekat daripada keluarga. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan agama itu, Islam itu ke keluarganya dulu, baru kepada orang lain. Jangan ke orang lain dulu, keluarga belakangan. Sama juga sedekah, infak, bantuan, keluarga dulu, kita kuatkan dulu, internal kita dulu yang masih satu nasab, baru kepada orang lain. Dan juga Pak, ulama mengajarkan kalau kita sedekah kepada nasab yang masih ada keturunan dengan kita, masih keluarga kita, itu dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Tapi kalau Bapak sedekah kepada orang lain yang bukan nasab, cuma dapat 1 pahala. Pahala sedekah, silaturahim tidak ada. Nah, begitu. Ya termasuk kepada guru. Itu dapat 2 sedekah. Kalau mau guru gitu, sama guru gitu ya. Guru. Ya bukan saya, bukan. Oh, guru, ustaz loh. Kan gitu. Itu dapat sedekah juga, dapat ilmunya juga. Tuh. Paham? Jadi wa'atizal qurba. Jadi berilah kepada yang paling dekat denganmu. Biar semuanya sudah makmur, tidak ada yang duafa di kalangan keluarga kita, baru kita keluar. Begitu. Paham ya? Kalau keluarga kita sudah mampu semua, sudah tidak ada fakir miskin, boleh kita keluar. Boleh kepada orang lain. Insya Allah ya kita akan mendapatkan kemuliaan kepada ya sedekah yang kita keluarkan, dan insya Allah orang yang berinfak, orang yang sedekah tidak akan jatuh miskin. Ingat ya, tidak ada sejarahnya orang yang berinfak, orang yang bersedekah jatuh miskin. Ya, gila sedekah makin kaya. Gila judi habis. Lu enggak? Gila judi habis. Gila minuman habis. Gila wadon bules. Gila mancing kecebur gitu. Ya, satu lagi. Cukup. Ya, dua-duanya dilarang keras. Maka tersebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau zolimi dirimu di bulan-bulan itu. Itu Allah yang mengatakan. Berarti kan keras. Termasuk dosanya. Masya Allah. Ya.
Saya kalau ngelihat adik ini, masya Allah, luar biasa. Kalau punya anak begini Pak, dia pengen apa aja, kita turutin Pak. Pengen punya sepeda, bawa ke toko sepeda, tinggal nunjuk aja gitu. Luar biasa Pak. Iya, betul nggak? Iya. Dia pengen apa? Handphone yang bagus bawa. Ya, suruh nunjuk. Habis nunjuk, beliin. Ya Allah. Saya melihat adik ini ingat diri saya. Ya, saya punya keluarga yang laki itu 5, sama saya 6. Itu selalu dibawa sama bapak saya. Kalau ngaji, sholat, ya selalu dibawa. Terutama yang 3. Saya Furqon dengan Bahrudin. Yang 3 agak beda. Ya, males. Tapi seringnya itu bertiga. Kemana aja? Seperti dari sini. Ke Al-Barkah, Asyafiyah, ya ke Kuitang. Dibawa tuh. Ya, insya Allah menjadi luar biasa. Ya. Adik, jadi tekanannya keras, dosanya pun lipat gandakan. Tapi kalau nilai pahalanya juga, pahalanya ditekankan untuk mengerjakan pahala dengan baik, dan pahalanya juga nilainya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih yang mana kira-kira. Wadainahun najdain. Aku berikan 2 jalan. Jalan yang baik dan jalan yang tinggal kamu pilih. Ya, begitu deh, ya. Ananda, ya. Jadi tekanannya keras, dosanya pun berlipat kan? Berlipat ganda. Ya, paham ya? Cukup? Cukup nggak? Ada lagi? Cukup? Ustadz, nambahin. Ustadz, Ustadz Bedillah, nambahin nggak? Iya, tambahin. Ya. Jadi saya yang depan ini eh, kalau tidak sempurna ditambahkan. Ustadz, ya Ozi, ada tambahan. Jangan holas-holas aja, tambahin. Ya, yang mudah-mudahan kajian kita hari ini insya Allah yang penting kita selalu mohon semoga pergantian tahun ini semakin tambah takwa kita kepada Allah, semakin baik kepada sesama, semakin hati kita makin bersih, dan kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil a'malana fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah wa sayyi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa ahsin a'malana wa ila al-qarri qaribna wa an syarri ab'idna waj'al auladana wa dhurriyyatina min ahli shalah min ahli al-Qur'an min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa min ahli al-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.